Hai semua, ada yang lagi bingung nggak sama kayak aku tentang transaksi dan multi transaksi? Stay tune lihat video ya. Halo semua, saya Adinda Anastasia dengan NIM K772001 ingin mengajak kalian semua untuk mengetahui apa sih perbedaan dari transaksi dan bukti transaksi. Pasti kalian nggak sabar kan ingin tahu? Oke, let's go. Oke, kita masuk dalam materi. Di dalam akuntansi dasar kelas 10 termasuk ada materi transaksi dan bukti transaksi. Apa sih itu transaksi? Transaksi dibedakan menjadi dua, transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal sendiri transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Contohnya bisa gaji pegawai, pembelian perlengkapan, seperti itu. Transaksi eksternal sendiri biasanya digunakan pada perusahaan yang melibatkan oknum-oknum luar perusahaan, seperti pembelian tunai, pembelian kredit, penjualan tunai, dan penjualan kredit. Dalam transaksi sendiri itu ada beberapa transaksi, seperti transaksi penerimaan uang, transaksi pengeluaran uang, pembelian kredit, pembelian tunai, penjualan kredit, dan penjualan tunai. Oke, untuk transaksi penerimaan kas, seperti ini pengertiannya. Biasanya kita menerima kas yang akan menjadi sumber daya ekonomi kita bertambah, yaitu berupa kas. Nah, biasanya ini diambil dari jika adanya penjualan tunai Atau adanya penjualan peralatan atau kendaraan secara tunai. Untuk transaksi pengeluaran kas, biasanya itu mengakibatkan adanya sumber daya ekonomi yang berupa kas berkurang dari perusahaan. Biasanya kita mengeluarkan kas, perusahaan mengeluarkan kas itu dengan adanya pembelian tunai, pembelian peralatan, atau pembelian kendaraan. Nah, untuk transaksi selanjutnya kita masuk pada pembelian kredit dan penjualan kredit. Pembelian kredit memiliki pengertian transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan dengan pembayaran tagihan. Untuk penjualan kredit memiliki pengertian yaitu penjualan barang yang dibayarkan dengan tagihan di kemudian hari. Biasanya secara kredit ini memiliki syarat-syarat pembayaran. Nah, untuk syarat-syarat pembayaran sendiri itu biasanya ada ini dan terakhir ada COD. Pasti kalian sudah paham kan tentang COD itu sendiri. COD pembayaran saat diterima barang dan kita membayar. Nah, untuk N/30 syarat N/30 ini pembayaran itu dilunasi paling lambat dengan 30 hari. Nah, untuk 2/10 N/30 ini adalah syaratnya jika kita membayar kurang dari atau sampai 10 hari, kita mendapat diskon 2%. Dan jika kita tidak membayar itu, tapi dengan membayar jangka waktu 30 hari, tidak boleh melewati batas. Nah, untuk IOM atau end of month artinya waktu yang harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan pembelian. Jadi meskipun kita membeli kredit secara tengah bulan, kita harus tetap membayar pada akhir bulan. Nah, untuk N/15 atau IOM artinya jumlah rupiah dan harga waktu penjualan harus dibayar paling lambat 15 hari akhir bulan dibuatnya faktur. Lanjut ke syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang ada dua, yaitu FOB destination point atau gudang pembeli, FOB shipping point atau gudang penjual. Oke, untuk FOB destination point biasanya ini penjual menanggung semua ongkos pengiriman barang dagang termasuk sejak saat keluar dari gudang hingga sampai ke pembeli. Nah, untuk FOB shipping point biasanya ditanggung oleh pembeli, meskipun dari
gudang penjual ongkosnya, sehingga penjual diterima itu biasanya ditanggung oleh pembeli. Nah, itu dia penjelasan tentang transaksi. Kita masuk pada penjelasan bukti transaksi. Transaksi adalah bukti yang tertulis atau merekam mencatat seluruh kegiatan perusahaan yang terjadi di suatu bisnis. Jadi bukti transaksi itu adalah bukti yang tertulis. Nah, jika adanya transaksi, pasti ada bukti transaksi. Jadi tahu kan perbedaan dari transaksi dan bukti transaksi itu sendiri? Oke? Transaksi itu ada faktur, nota kontan, nota kredit, nota debit, bukti memorial, kwitansi, cek, biaya giro, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Oke, kita lihat contoh faktur yang di samping. Sudah dilihat, biasanya faktur ini dokumen-dokumen atau bukti transaksi yang digunakan pada saat pembelian kredit dan penjualan kredit. Untuk nota kontan, kita bisa lihat di samping. Untuk nota kontan sendiri ini biasanya digunakan pada saat pembelian tunai atau penjualan tunai. Oke, untuk nota kredit biasanya digunakan direktur penjualan, karena nota kredit itu nota yang dikeluarkan dari pembeli untuk mengembalikan barang yang diterima pada saat membeli barang dari perusahaan tersebut adanya kerusakan atau tidak sesuai keinginan, jadi dikeluarkanlah oleh perusahaan pembeli. Untuk nota debit sendiri bisa dilihat dari samping. Ini adalah nota rektor pembelian yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengembalikan barang jika adanya barang kerusakan atau tidak sesuai. Untuk bukti memorial sendiri ini biasanya digunakan untuk transaksi-transaksi internal seperti pembayaran gaji, adanya penyesuaian. Oke, lanjut ke kwitansi. Biasanya kwitansi itu berfungsi seperti nota kontan saat adanya penerimaan uang secara tunai atau secara kontan. Untuk cek sendiri biasanya dibuat oleh pihak rekening perusahaan saat membayar kita dan akan kita cairkan pada bank tertentu. Nah, untuk biaya giro seperti cek tadi, jadi kita harus ke bank dan kita mencairkan dananya. Masuk pada bukti kas masuk, biasanya ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan sendiri jika adanya transaksi-transaksi kas masuk. Dan untuk kas keluar sendiri juga biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri jika adanya transaksi-transaksi kas keluar. Bukti transaksi yang dimiliki perusahaan harus memiliki keabsahan. Hal ini dikarenakan tujuan dari proses akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang terkait. Karakteristik keabsahan transaksi yang pertama memiliki keabsahan formal dalam arti transaksi dilakukan melalui prosedur formal yang ditunjukkan dalam bukti transaksi dengan tanda tangan pihak-pihak terkait. Karakteristik yang kedua memenuhi keabsahan material dalam artian perhitungan nilai uang yang terkait dengan transaksi harus sama. Kegunaan dari bukti transaksi itu ada 4. Yang pertama, sebagai dasar pencatatan akuntansi. Yang kedua, untuk memenuhi terjadinya duplikasi dan pengumpulan data. Yang ketiga, untuk mengurangi kesalahan dengan cara mencatat semua kerja sama dalam penulisan. Yang keempat, untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi. Untuk analisa bukti transaksi, biasanya kita menganalisa tentang identifikasi atau keabsahan transaksi itu sendiri, bukti transaksi itu sendiri. Yang kedua, identifikasi transaksi meneliti apakah transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, menentukan kebenaran perhitungan nilai uangnya. Dan yang keempat, menentukan akun-akun yang termasuk dalam buku besar dan jurnal umumnya. Sekian dari penjelasan saya terkait tentang transaksi dan bukti transaksi. Jika kalian ada yang kebingungan, bisa komen di bawah ya. Thank you.